Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, bahkan selamat malam, karena sangat tergantung pada saat kapan saudara akan melihat rekaman kuliah ini. Salam sehat untuk semuanya, saudara-saudara. Hari ini kita akan mendiskusikan ataupun juga memaparkan bab 7 dari modul pendidikan kewarganegaraan. Bab 7 ini akan melengkapi bab-bab sebelumnya dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelum saya masuk pada paparan, saya izinkan saya terlebih dahulu memuat atau share screen ya. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi-materi yang berkenaan dengan dinamika historis, sosial, politik, dan kultural terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Namun sebelum sampai pada penjelasan, maka paparan ini saya mulai terlebih dahulu dengan pertanyaan pemicu yang dapat saudara diskusikan dengan para fasilitator dan juga tutor dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Mengapa saya memberikan pertanyaan pemicu? Karena ini menjadi bekal Anda diskusi dan materi kita sebetulnya pada kesempatan ini akan berkaitan dengan dua hal penting. Yang pertama adalah berkaitan dengan negara, apa sih itu negara? Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan materi-materi hukum. Oleh karena itu, setelah pertanyaan pemicu, maka saya akan masuk pada pengantar. Pertanyaan pemicu sendiri ada 4. Yang pertama adalah, apakah hukum itu? Kemudian, mengapa hukum itu diperlukan di dalam kegiatan kita bermasyarakat? Kemudian, bagaimana hukum itu dibentuk? Dan bagaimana hukum itu ditegakkan? Jadi, keempat pertanyaan pemicu itu sebetulnya berkaitan dengan apa sih pengertian atau definisi hukum? Kemudian yang kedua, alasan-alasan mengapa hukum itu diperlukan. Nah, dengan mengetahui alasan-alasan, maka Anda akan mengetahui fungsi dan tujuan hukum. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya mengenai pembentukan hukum. Apakah hukum itu dapat dibentuk oleh negara saja, atau masyarakat juga dapat membentuk hukum? Dan yang terakhir, bagaimana hukum itu ditegakkan? Nah, kalau hukum itu dibentuk oleh negara, bagaimana penegakannya? Apakah sama atau tidak dengan penegakan hukum yang dibentuk oleh masyarakat? Nah, isu-isu itulah saudara-saudara yang dapat saudara diskusikan dengan para fasilitator dan tutor dari masing-masing kelas. Saya akan masuk sekarang pada pengantar. Apa sih negara itu? Gitu ya. Apa sih kalau kita bicara tentang negara Indonesia misalkan? Apa sih negara Indonesia, yang mana negara Indonesia itu? Setiap saat kita mendiskusikan tentang negara, maka akan ada dua aspek. Yang pertama adalah yang disebut sebagai outer frame, bentuk luar negara. Kemudian yang kedua adalah bentuk dalam negara, atau inner frame. Nah, outer ataupun inner frame atau outer ataupun inner sphere tadi, kita menunjuk pada bentuk luarnya itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana bentuk negara itu. Apakah negara kesatuan, negara federal, ya. Kemudian menunjuk juga kepada bentuk pemerintahan. Apakah negara itu berbentuk monarki, bentuk pemerintahannya, ataukah berbentuk republik? Nah, itu adalah contoh-contoh ketika kita membicarakan bentuk luar negara. Kemudian ketika kita membicarakan bentuk dalam negara, atau inner tadi, inner frame ataupun inner sphere tadi, maka kita melihat bahwa negara itu sebuah organisasi. Nah, apa saja elemen-elemen yang dimiliki oleh negara? Yang pertama adalah alat-alat kelengkapan organisasi, yang lazim disebut sebagai alat-alat kelengkapan negara atau organ negara, atau kita sebut sebagai state organs. Dan alat-alat kelengkapan negara itu disebut sebagai kumpulan jabatan kenegaraan. Dan masing-masing alat kelengkapan negara itu memiliki fungsi-fungsi kenegaraan tertentu. Kita ambil contoh Indonesia misalkan. Apa sih alat-alat kelengkapan negara yang dimiliki oleh Indonesia?
Dan biasanya alat-alat kelengkapan negara itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar sebuah negara. Dalam hal ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Anda melihat Undang-Undang Dasar 1945, maka Indonesia punya yang namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, kemudian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan yang lainnya. Nah, itu adalah alat-alat kelengkapan negara. Dan masing-masing alat kelengkapan negara itu mempunyai fungsinya sendiri-sendiri. Misalnya, saudara-saudara, MPR. Apa fungsi MPR? Fungsi MPR itu adalah untuk menetapkan undang-undang dasar. Kemudian juga ada fungsi-fungsi yang lainnya yang diatur di dalam pasal-pasal yang lain di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apa fungsi DPR? Fungsi DPR adalah fungsi legislatif, fungsi anggaran, kemudian juga fungsi pengawasan. Nah, jadi masing-masing alat kelengkapan negara itu memiliki fungsinya sendiri. Dan alat-alat kelengkapan negara itu menggambarkan sebuah jabatan. Jabatan itu adalah lingkungan kerja yang bersifat tetap, yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan tujuan-tujuan tertentu. Itu adalah elemen pertama dari negara sebagai sebuah organisasi. Sekarang masuk pada elemen yang kedua. Apa itu elemen yang kedua? Yaitu elemen pejabat-pejabat negara, yaitu orang-orang yang diangkat, appointed, dipilih, atau secara turun-temurun atau pewarisan disebut sebagai inherited, yang mengisi alat-alat kelengkapan negara tersebut. Mengapa diperlukan pejabat? Agar pejabat-pejabat itu dapat melaksanakan fungsi-fungsi dari alat kelengkapan tadi. Dan apabila ada pejabat, maka fungsi tadi dapat dilaksanakan secara konkret atau secara nyata. Contohnya, kita punya yang namanya DPR tadi sebagai alat kelengkapan negara. Siapa pejabat-pejabatnya? Ya, anggota-anggota DPR. Kemudian kita punya Mahkamah Agung. Siapa pejabatnya? Hakim Agung. Kemudian juga kita punya Mahkamah Konstitusi. Siapa pejabatnya? Hakim-hakim konstitusi. Nah, kepada pejabat itu dilengkapi dengan tugas dan wewenang. Dan itu merupakan elemen ketiga dari negara sebagai sebuah organisasi. Yaitu adanya pembagian wewenang, hak dan kewajiban antar para pejabat negara. Wewenang, kemudian hak dan kewajiban itu bertalian dengan pejabat atau pemangku jabatan. Sedangkan kekuasaan atau power dan fungsi itu berkaitan dengan jabatan. Jadi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban itu berkaitan dengan pejabat, sedangkan fungsi, kemudian kekuasaan itu berkaitan dengan jabatan. Sebagaimana tadi sudah saya contohkan, DPR mempunyai 3 fungsi, ya. Jadi fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Sementara anggota-anggota DPR-nya itu dilengkapi dengan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban. Nah, ini contohnya, kekuasaan atau fungsi DPR membuat undang-undang atau fungsi legislatif dijalankan para anggota DPR. Dan untuk menjalankan fungsi legislatif tersebut, anggota DPR secara bersama-sama, sendiri-sendiri, ataupun berkelompok berwenang menyusun dan mengajukan rancangan undang-undang. Nah, itu adalah elemen-elemen dari negara sebagai sebuah organisasi. Jadi ada 3 elemen, yaitu yang pertama alat kelengkapan negara yang berupa jabatan-jabatan, kemudian yang kedua pejabat-pejabat yang melaksanakan fungsi jabatan, kemudian yang ketiga tugas, wewenang, hak, dan kewajiban. Sekarang kita masuk pada apa saja fungsi-fungsi negara. Kalau kita belajar dari ilmu negara, saudara-saudara, mereka yang belajar ilmu negara, terutama di Fakultas Hukum, maka akan mengetahui negara itu memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi kesejahteraan. Artinya apa? Negara modern itu memikul kewajiban dan tanggung jawab menjadikan kesejahteraan umum. Apa contohnya? Bagi Indonesia itu tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Fungsi yang kedua, saudara-saudara, adalah fungsi pelayanan terhadap individu ataupun juga kelompok masyarakat. Dan mengingat fungsi pelayanan, maka negara modern itu seringkali dikonsepsikan sebagai the service state atau negara yang melayani. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi perlindungan. Ada dua jenis di dalam fungsi perlindungan ini, atau ada dua macam. Yang pertama adalah fungsi pertahanan dari segala serangan atau ancaman serangan dari luar, seperti peperangan misalkan. Kemudian serangan dari dalam yang bersifat perang, seperti pemberontakan atau perang saudara. Nah, misalnya saudara-saudara, dulu pernah ketika Indonesia sudah merdeka, kemudian bagaimana kita menghadapi ancaman-ancaman dari luar. Maka ada agresi pertama, agresi kedua yang melawan Belanda gitu ya. Jadi peperangan. Kemudian juga kita pernah menghadapi, meskipun tidak sampai kepada perang saudara, tetapi juga menjadi ancaman yang cukup membuat negara Indonesia goyah. Ancamannya apa? Misalnya ada pemberontakan DITII, Permesta, dan lain sebagainya yang terjadi di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Dan pemberontakan-pemberontakan itu, saudara-saudara, dapat mengancam keutuhan negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan. Dapat juga mengancam pemerintah pusat, gitu ya. Nah, namun pemberontakan-pemberontakan itu yang terjadi pada tahun 1950-an itu juga memperlihatkan ketidakpuasan daerah terhadap penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pusat. Di dalam praktek, saudara-saudara, fungsi pertahanan terutama dibebankan kepada tentara atau the army, seperti Tentara Nasional Indonesia. Dan fungsi yang kedua dari fungsi perlindungan itu adalah fungsi ketertiban dan keamanan atau public order. Dan fungsi ketertiban itu mencakup fungsi yang berkaitan dengan ketaatan atau pelanggaran hukum, baik preventif atau represif. Dan fungsi ini dibebankan terutama pada Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi yang keempat, saudara-saudara, adalah fungsi pengaturan. Dan peraturan atau hukum buatan negara dapat berasal dari pembentuk undang-undang. Di Indonesia itu pembentuk undang-undangnya adalah DPR dan Presiden. Kemudian juga ada peraturan yang dibentuk oleh pemerintah atau oleh cabang kekuasaan eksekutif. Kemudian ada juga hukum yang dibentuk oleh hakim, yaitu hukum buatan hakim atau judge-made law. Tadi di depan saya katakan ada loh hukum yang dibuat oleh masyarakat. Dan penegakannya, pembentukan maupun penegakannya itu berbeda dengan pembentukan dan penegakan hukum yang dibuat oleh negara. Namun pada kuliah bab 7 ini, kita memberikan titik tekan pada pembentukan hukum oleh negara, bukan pembentukan hukum oleh masyarakat. Saudara-saudara, tiba saatnya sekarang kita masuk pada bagian modul. Ya. Yang pertama adalah menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Pernahkah Anda berpikir, seandainya di sebuah masyarakat atau negara tidak ada hukum? Nah, ini nanti akan ada kaitan dengan mengapa hukum itu selalu diperlukan. Ya, nah jadi tadi pertanyaan pemicu dengan materi yang ada di dalam modul itu mempunyai korelasi, mempunyai relevansi, ada relevansinya. Jadi relevansi pertanyaan pemicu terhadap bahan-bahan yang ada di dalam modul. Jadi pernah tidak sih Anda berpikir kalau misalkan di Indonesia gak ada hukum sama sekali, apa yang terjadi? Apakah masyarakatnya akan baik-baik saja? Ataukah justru terjadi chaos? Tidak ada ketertiban, tidak ada keamanan. Thomas Hobbes, saudara-saudara, di dalam bukunya Leviathan, pernah mengatakan homo homini lupus. Artinya, manusia itu adalah serigala bagi manusia yang lainnya. Nah, mengapa Hobbes mengemukakan teori ini? Karena dia melihat apa yang terjadi pada Inggris pada masa itu.
Oleh karena itu lahirlah teorinya Homo homini lupus. Artinya manusia yang satu merupakan serigala bagi manusia yang lainnya. Dan teori ini menghasilkan absolutisme, saudara-saudara. Berbeda dengan Hobbes, itu ada yang namanya Cicero. Ya, ini Cicero, gambarnya Cicero. Cicero mengatakan ubi societas, ibi ius. Artinya, di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Nah, dengan kata lain, saudara-saudara, sampai saat ini, hukum masih diperlukan, bahkan kedudukannya semakin penting. Jadi Cicero mengatakan bahwa setiap masyarakat itu pasti ada hukum. Setiap masyarakat itu pasti punya hukum. Apapun kondisi masyarakat itu, apakah masyarakat pada zaman dahulu, ketika pada masa purba, gitu ya, kemudian pada masa modern. Pokoknya setiap masyarakat di mana dia berkembang, di dalam perkembangan itu, mereka selalu mempunyai hukum. Nah, jadi pendekatannya agak berbeda dengan yang disampaikan oleh Hobbes. Hobbes itu mengatakan bahwa manusia yang satu merupakan serigala bagi manusia yang lainnya. Dan itulah yang kemudian menimbulkan teori absolutisme. Upaya penegakan hukum di suatu negara itu pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Nah, tadi saya sudah menjelaskan ada fungsi-fungsi negara, ada nanti tujuan negara. Tujuan negara itu juga akan sangat tergantung pendapat para pakar, gitu ya. Jadi pada umumnya tujuan negara itu adalah menciptakan atau membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Bagaimana dia mencapai tujuan itu? Maka dilakukan melalui fungsi-fungsi negara tadi, yaitu melalui 4 fungsi tadi. Fungsi kesejahteraan, fungsi pelayanan, fungsi perlindungan, dan fungsi pengaturan. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kaitan dengan penegakan hukum, maka itu menjadi salah satu fungsi dari negara itu nanti. Kalau kita lihat, kita kembali pada ajaran separation of power dari Montesquieu, maka negara itu ketika dia melaksanakan berbagai fungsi, maka cabang-cabang kekuasaan yang berbentuk alat kelengkapan negara tadi dibentuk atau dipecah gitu ya, dipisah di dalam beberapa cabang kekuasaan. Ada cabang kekuasaan legislatif, ada cabang kekuasaan eksekutif, dan ada cabang kekuasaan yudikatif. Nah, penegakan hukum ini, saudara-saudara, berkaitan dengan cabang kekuasaan yudikatif. Meskipun di dalam cabang kekuasaan eksekutif itu juga mempunyai fungsi-fungsi penegakan. Namun fungsi-fungsi penegakannya gitu ya, itu melekat juga dalam cabang kekuasaan yudikatif. Apabila tujuan negara itu hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Dan tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Ingat, ini merupakan fungsi salah satu fungsi tadi, yaitu fungsi kesejahteraan, fungsi pelayanan. Dan teori Cronenberg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan. Di dalam kajian ilmu hukum, saudara-saudara, maka kemudian kita mengenal 2 jenis negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti formil, yang disebut sebagai negara penjaga malam atau Nachtwachtstaat, yaitu yang mengedepankan peran negara dalam keamanan dan ketertiban. Kemudian yang kedua, yaitu negara hukum dalam arti material, yang disebut juga negara hukum kesejahteraan atau welfare state, gitu ya. Nah, negara itu pada dasarnya memikul tanggung jawab mewujudkan dan menjamin kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan umum. Jadi kita melihat bahwa negara hukum itu ada 2 jenis, yaitu negara hukum dalam arti formal yang disebut sebagai negara penjaga malam. Artinya negara itu sangat menekankan pada fungsi keamanan dan ketertiban. Negara baru akan turun apabila keamanan dan ketertibannya terganggu. Tetapi dalam jenis yang kedua, yaitu negara hukum dalam arti material, yang disebut juga sebagai negara kesejahteraan,
Negara itu tidak saja berkewajiban untuk menjamin keamanan dan ketertiban, tetapi juga berkewajiban untuk menciptakan kesejahteraan, berkewajiban mewujudkan dan menjamin kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, acap kali dalam pelaksanaannya, negara itu ikut campur di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Ketika bicara mengenai negara hukum, saudara-saudara, kita kenal ada dua jenis tadi, negara hukum dalam arti formal dan negara hukum dalam arti material. Sesungguhnya, saudara-saudara, secara doktrinal, ada dua sumber ajaran negara hukum. Yang pertama, yaitu ajaran Albert von Dicey, dan yang kedua didasarkan pada ajaran Friedrich Julius Stahl. Apa perbedaannya? Dicey itu menekankan pada aspek persamaan di depan hukum atau equality before the law, sedangkan Stahl itu menekankan pada pembatasan dan kontrol terhadap pemerintah. Jadi ini adalah perbedaan pada titik tekan, pada penekanan, emfasisnya yang berbeda. Namun elemen-elemennya, saudara-saudara, kurang lebih menunjukkan elemen-elemen yang sama. Kita lihat sekarang yang pertama, yaitu menurut Albert von Dicey. Ini, saudara-saudara, Dicey di dalam bukunya The Law of the Constitution. Kriteria negara hukum menurut Dicey itu adalah yang pertama, yaitu adanya supremasi hukum. Nah, dia di sini mengemukakan di dalam bahasa Inggrisnya, we mean in the first place that no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary legal manner before the ordinary courts of the land. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun dapat dihukum, saudara-saudara, atas tuduhan bahwa dia sudah melanggar hukum, kecuali ada peraturan yang menentukannya atau mengaturnya, atau hukum yang diciptakan oleh hakim. Nah, ini menunjukkan adanya supremasi hukum. Jadi elemen pertama negara hukum menurut Dicey itu adalah supremasi hukum. Kemudian elemen yang kedua, dia katakan, we mean in the second place, not only that with us no man is above the law, but that here every man, whatever be his rank or condition, is subject to the ordinary law of the realm and amenable to the jurisdiction of the ordinary tribunals. Apa maksudnya? Yaitu kedudukan yang sama di muka hukum. Jadi setiap orang itu mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum. Tidak peduli apakah dia pejabat, ataukah dia rakyat, apakah dia presiden, ataukah dia tukang becak, tukang sayur, petani, semuanya sama. Menurut Dicey. Jadi yang pertama itu adalah supremasi hukum, elemen pertama. Elemen kedua itu adalah kedudukan yang sama di muka hukum atau equality before the law. Elemen yang ketiga menurut Dicey adalah the Constitution is pervaded by the rule of law on the ground that the general principles of the Constitution, as for example, kata dia sebagai contohnya, the right to personal liberty or the right of public meeting. Nah, ini adalah contohnya. Are with us the result of judicial decision determining the rights of private persons in particular cases brought before the courts. Terjemahannya apa terjemahan bebasnya? Elemen yang ketiga ini berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia oleh hukum ataupun juga oleh keputusan pengadilan. Kalau itu berkaitan dengan persoalan-persoalan atau perkara-perkara individu. Dengan demikian, saudara-saudara, Dicey mengatakan ciri atau elemen negara hukum itu, yang pertama adalah supremasi hukum, yang kedua adalah persamaan di muka hukum atau equality before the law, dan yang ketiga itu adalah jaminan dan perlindungan hak asasi. Sekarang kita masuk pada kriteria negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl. Dia mengemukakan ada 4. Yang pertama adalah jaminan hak asasi manusia, sama seperti Dicey.
Kemudian yang kedua, pemisahan atau pembagian kekuasaan yang menjamin hak-hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, pemerintahan harus berdasarkan undang-undang. Yang keempat, yang agak membedakan, yaitu peradilan administrasi negara. Nah, kalau Daisy mengatakan equality before the law, semuanya itu kalau berperkara sama di muka pengadilan. Hukumnya sama, forumnya sama. Tetapi bagi Stahl, saudara-saudara, ada yang disebut sebagai peradilan administrasi negara. Jadi ada perbedaan. Kalau satu tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum itu dilakukan oleh pejabat dengan yang dilakukan oleh rakyat biasa, itu ada perbedaan forumnya. Bagaimana dengan Indonesia? Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Jadi, saudara-saudara, ini merupakan hasil dari perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Semula dia ada di bagian penjelasan, namun ketika terjadi perubahan dipindahkan ke batang tubuh, dan itu ada pada bab 1 yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya mengatakan bahwa bab 1 Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah semacam the founding chapter. Jadi bab yang memuat asas yang sangat prinsipil, di mana asas-asas itu harus tercermin di dalam bab-bab yang selanjutnya. Apa arti pasal 1 ayat 3 tersebut, saudara-saudara? Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, semua penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus didasarkan atas hukum. Nah, jadi saudara buka kembali yang tadi elemen-elemen negara hukum, baik menurut Daisy ataupun Stahl, yang kemudian nanti Anda harus terapkan di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Elemen selanjutnya dari negara hukum berkaitan dengan Indonesia adalah jaminan terhadap hak asasi yang ada pada bab 10 dan bab 10A Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian juga ada pemisahan dan pembagian kekuasaan. Anda lihat materi muatan mengenai kelembagaan negara. Kemudian peradilan yang independen, Anda bisa lihat pada pasal 24, pasal 24A, pasal 24C, Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara, secara khusus saya ingin menyoroti Komisi Yudisial. Meskipun, saudara-saudara, Komisi Yudisial itu diatur di dalam bab 9 mengenai kekuasaan kehakiman, tapi dilihat dari fungsinya, Komisi Yudisial itu bukan cabang kekuasaan kehakiman. Jadi sekali lagi saya tekankan, Komisi Yudisial itu bukan cabang kekuasaan kehakiman, karena dia tidak menjalankan fungsi dari kekuasaan kehakiman. Apa sih fungsi utama dari cabang kekuasaan kehakiman itu? Fungsi utamanya itu adalah memeriksa dan memutus perkara. Itu adalah fungsi utama dari cabang kekuasaan kehakiman. Sementara fungsi utama dari Komisi Yudisial sebagaimana diatur di dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengusulkan calon hakim agung. Kemudian yang kedua, dia juga menjalankan semacam pengawasan terhadap perilaku hakim, terhadap integritas hakim dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, Komisi Yudisial bukan cabang kekuasaan kehakiman karena dia tidak menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman. Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia ini ada dua, saudara-saudara, yaitu Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam pasal 24C, kemudian Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya ada pada pasal 24. Kemudian lingkungan yang dibagi menjadi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Kalau dilihat dari sifatnya, ada peradilan yang bersifat tetap atau permanen, kemudian ada juga peradilan ad hoc, jadi peradilan yang didirikan gitu ya, atau peradilan yang berfungsi untuk hal-hal tertentu.
Misalnya peradilan ad hoc hak asasi manusia. Dan ini sudah pernah menjalankan fungsinya, yaitu memeriksa dan memutus perkara untuk Timur ya, yang waktu itu dianggap ada pelanggaran hak asasi. Nah, jadi peradilan tetap ini misalnya ada pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Konstitusi itu tidak punya di bawahnya lingkungan peradilan, jadi berbeda dengan Mahkamah Agung. Mengapa? Sekarang kita masuk pada bagian B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Kenapa sih rakyat itu membutuhkan penegakan hukum yang berkeadilan? Saudara-saudara, pada dasarnya negara itu adalah organisasi kekuasaan. Apa maksudnya negara itu adalah organisasi kekuasaan? Negara melalui pejabat-pejabat adalah satu-satunya yang mempunyai kekuasaan memerintah setiap orang yang berada dalam wilayah negara. Jadi, makna yang pertama, negara itu satu-satunya entitas yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah setiap orang yang ada di dalam wilayah teritori. Dan memerintah di sini adalah kekuasaan memberikan petunjuk, kemudian menentukan hak dan kewajiban, dan melarang melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Arti yang kedua adalah negara melalui pejabat-pejabatnya itu satu-satunya yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendak terhadap setiap orang yang ada di dalam wilayah negaranya. Dan memaksakan kehendak ini dikenakan dalam bentuk tindakan atau sanksi bagi yang tidak mematuhi atau melanggar perintah dan atau larangan yang ditetapkan oleh negara. Misalkan negara sudah membuat satu undang-undang, katakanlah undang-undang anti korupsi, ya, undang-undang anti korupsi. Kemudian ketika ada pejabat yang masuk pada delik-delik itu, jadi dia memperkaya diri sendiri, gitu ya. Nah, kemudian memperkaya diri sendiri atau juga memperkaya orang lain, dia menimbulkan kerugian bagi negara, gitu. Maka ketika dia katakan dia melakukan korupsi, maka negara melakukan tindakan-tindakan tertentu, yaitu berupa penjatuhan sanksi. Dan sanksi ini bisa sanksi pidana, sanksi administratif. Kalau pelanggarannya itu adalah pelanggaran pidana, maka biasanya adalah sanksi pidana. Sanksi pidana bisa macam-macam, ada pidana penjara, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini adalah arti kedua negara sebagai organ kekuasaan atau organisasi kekuasaan. Jadi negara itu bisa memaksakan kehendak kepada setiap orang. Dan kalau seseorang itu misalkan undang-undang lalu lintas dan jalan raya, ada pengendara mobil, pengendara motor nerabas tuh, padahal lampunya udah merah, lampu lalu lintasnya. Nah, dia berarti melanggar undang-undang lalu lintas, kena tilang dia. Nah, itu adalah salah satu contoh tindakan-tindakan yang dilakukan oleh negara. Arti yang ketiga, saudara-saudara, negara melalui pejabat-pejabatnya adalah satu-satunya yang mempunyai kekuasaan mengatur yang berlaku untuk seluruh atau sebagian wilayah atau terhadap subjek hukum tertentu atau objek hukum tertentu, dan terhadap peraturan itu pada umumnya dikuatkan dengan sanksi atau melalui tindakan atau penghukuman pidana, bisa berupa pidana atau kewajiban melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalkan dia harus melakukan pekerjaan sosial. Nah, itu adalah salah satu sanksi juga, ya. Nah, jadi itu tiga makna dari negara sebagai organisasi kekuasaan. Yang pertama, negara itu mempunyai kekuasaan memerintah, satu-satunya yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah. Kemudian yang kedua, negara itu mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya kepada setiap orang yang ada di wilayahnya. Kemudian yang ketiga, negara itu satu-satunya entitas yang bisa membuat peraturan. Nah, saudara-saudara, dari tiga ini, ketika membuat peraturan, bisa saja peraturan yang dibuatnya itu adalah peraturan yang menimbulkan ketidakadilan.
Nah, kemudian ketika peraturan itu sudah disetujui dan diberlakukan, kemudian sebagai rakyat ada seseorang yang melanggar peraturan tersebut, padahal peraturan itu, norma itu dipandang tidak adil, gitu ya. Dan dia kemudian dikenai diproses misalkan. Nah, jadi persoalan itu bisa terjadi karena norma yang tidak adil. Persoalan itu bisa terjadi karena implementasi norma yang tidak adil. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Jadi ketika seseorang, ketika rakyat, ketika individu itu dikatakan melanggar aturan negara, kemudian diproses, diperiksa, kemudian dijatuhi sanksi-sanksi tertentu, maka pada saat masyarakat, individu, ataupun perorangan yang menjalani prosedur itu, maka harus dipastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan itu haruslah penegakan hukum yang berkeadilan. Mengapa ini perlu kita pahami, saudara-saudara? Hubungan antara negara dan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu selalu berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan. Dan perlu adanya penyeimbangan atau menyeimbangkan kembali. Dan penyeimbangan kembali itu hanya dapat dari perspektif rakyat, hanya melalui voice, melalui suara. Dan itu bisa berupa keberatan. Negara hukum yang demokratis, saudara-saudara, mengatakan bahwa setiap orang itu berhak memperkarakan negara. Dan memperkarakan di sini dapat memperkarakan ke badan peradilan ataupun juga memperkarakan ke badan-badan non-peradilan. Nah, jadi badan peradilan maupun badan non-peradilan ketika menangani voice tadi, menangani keberatan dari individu ataupun dari rakyat, maka harus dilakukan menurut prosedur yang adil, menurut juga norma-norma yang baik. Ya, baik. Bagaimana praktek penegakan hukumnya? Kenapa masih banyak oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji? Jadi kita lihat gitu ya, bagaimana perkara misalkan KPK ketika ada ternyata penyidik yang sudah terjerat, dia semacam jual beli gitu ya. Jadi agar seseorang tidak dituntut atau tidak diproses, maka dia membayar, dia memberikan uang tertentu dalam jumlah tertentu kepada penyidik. Nah, itu kan menunjukkan masih banyak oknum aparatur negara, khususnya di bidang penegakan hukum, yang belum dapat melaksanakan, yang belum melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik. Mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial? Mengapa setelah Indonesia merdeka, lebih dari setengah abad masih marak terjadi kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas? Bagaimana misalkan dari perspektif hak asasi manusia? Bagaimana makin banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran gitu ya, masa lalu, misalkan kasus Tanjung Priok, itu juga belum diselesaikan. Kemudian juga bagaimana terjadi gitu ya, lahan rakyat yang kemudian digusur, rakyatnya harus digusur karena lahan itu dikatakan akan digunakan untuk kepentingan umum. Membangun misalkan di Kendeng, itu akan membangun pabrik semen. Padahal di daerah Kendeng situ itu banyak sumber daya karst gitu ya, sumber daya alam berupa karst yang dia merupakan bahan dari pabrik semen. Tetapi di pegunungan karst itu juga banyak sumber air, dan sumber air itu sangat penting bagi masyarakat di sekeliling wilayah itu. Namun dikatakan bahwa karena akan ada rencana untuk membangun pabrik semen, maka kemudian rakyat menjadi terambil haknya, yaitu apa? Yaitu hak untuk mendapatkan sumber mata air yang bersih tadi. Oleh karena itu juga, mengapa penegakan hukum di Indonesia masih dianggap lemah, sehingga muncul sebutan bagaikan pisau yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Jadi kalau ke rakyat, hukum itu sangat keras. Tapi kalau ke atas, ke para penguasa, gitu ya, hukum itu sangat lembek. Nah,
Jadi ini adalah beberapa isu, saudara-saudara, yang perlu kita diskusikan secara serius. Mengapa praktek penegakan hukum itu masih belum memuaskan? Sekarang kita akan masuk pada menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Setelah Anda memahami pada bagian A dan B, maka pada bagian ini Anda masih bisa mempertanyakan, siapakah atau apakah lembaga atau badan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Upaya penegakan hukum dan keadilan lagi-lagi sangat terkait dengan tujuan negara, yaitu melindungi warga negara atau menjaga ketertiban, selain berupaya menyejahterakan masyarakat. Dan dalam tujuan negara sebagaimana dinyatakan di atas, secara eksplisit dinyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, saudara-saudara, agar dapat mencapai tujuan negara, maka diperlukan 3 hal, yaitu instrumen hukum, baik dia hukum formal dan hukum material, kemudian yang kedua, mekanisme atau prosedur, kemudian yang ketiga, berkaitan dengan kelembagaan. Nah, apa itu hukum material? Hukum material itu adalah kumpulan kaidah atau ketentuan yang melukiskan isi atau materi hukum, yaitu lukisan tingkah laku tertentu seperti larangan. Misalnya, larangan mencuri, larangan menipu, kemudian materi hak misalnya, setiap orang mempunyai hak milik, kemudian ada materi kewajiban, misalnya, kewajiban tiap warga negara untuk membayar pajak. Nah, kemudian ada juga ketentuan-ketentuan yang mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan satu perbuatan hukum. Misalnya apa? Syarat menjadi presiden, syarat menjadi anggota DPR, dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah contoh dari hukum material. Contohnya apa? Hukum material. Banyak saudara-saudara, ada yang namanya undang-undang tentang perseroan terbatas, undang-undang tentang penanaman modal asing, undang-undang advokat, gitu ya. Kemudian ada undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, kemudian juga ada undang-undang tentang pemilihan umum, dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh dari hukum material. Sedangkan hukum formal, saudara-saudara, adalah kumpulan kaidah atau ketentuan yang mengatur tata cara atau prosedur penegakan atau mempertahankan kaidah atau ketentuan hukum material. Karena mengatur tata cara, maka hukum formal disebut juga sebagai law on procedure atau procedural law. Contohnya apa? Hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara tata usaha negara, dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi misalkan saudara-saudara, ada ketentuan-ketentuan mengenai tadi ya, ada mengenai hukum tentang apa ya, misalnya penanaman modal. Kemudian diatur di dalam undang-undang penanaman modal. Kemudian terjadi pelanggaran, maka ketika akan mengadili menggunakan hukum acara perdata. Kemudian juga ada undang-undang tentang konsumen, perlindungan konsumen. Nah, kalau terjadi pelanggaran gitu ya, maka akan diadili menurut hukum acara perdata. Kemudian ketika ada undang-undang misalkan tentang pemilihan umum, kalau terjadi pelanggaran administrasi, maka akan diadili oleh peradilan tata usaha negara dan menggunakan hukum acara tata usaha negara. Kalau misalkan terjadi pelanggaran atau sengketa pilpres, maka akan diadili oleh hukum acara Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi undang-undangnya itu adalah undang-undang pemilihan presiden. Kalau terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut, misalkan sengketa kewenangan atau undang-undang pemilu gitu ya, atau ya misalkan tentang sengketa ya,
tentang sengketa hasil pemilihan umum. Maka yang akan mengadili itu adalah Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada juga pembagian antara hukum publik dan hukum keperdataan atau hukum privat yang pertama kali diutarakan oleh Ulpianus, yaitu dia seorang ahli hukum pada masa Romawi. Menurut Ulpianus, saudara-saudara, hukum publik itu adalah hukum yang mengatur mengenai negara Romawi. Sedangkan hukum keperdataan itu adalah hukum yang mengatur atau melayani individu. Oleh karena itu, di dalam pengertian yang sekarang, hukum publik itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu, rakyat dengan negara. Termasuk juga hukum yang mengatur perilaku negara. Sedangkan hukum privat itu adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan masyarakat. Itu adalah hukum privat atau hukum keperdataan. Nah, Clitter dan Elian, saudara-saudara, mengutarakan 3 ciri yang membedakan antara hukum publik dan hukum keperdataan atau hukum privat. Yang pertama, hukum publik itu adalah hukum yang bertalian dengan kepentingan umum yang berpusat pada negara. Sedangkan hukum keperdataan adalah hukum yang mengatur kepentingan perorangan. Yang kedua, dalam hukum publik, penyelenggara negara dan warga tidak dalam kedudukan sederajat satu sama lain. Sementara dalam hukum keperdataan, pihak-pihak sederajat satu sama lain. Bahkan misalnya, saudara-saudara, ketika negara melakukan tindakan-tindakan keperdataan, misalkan negara melakukan perjanjian dengan pihak ketiga untuk membangun jalan tol, misalkan seperti itu. Maka ketika negara bertindak sebagai subjek hukum privat, kemudian dia melakukan hubungan dengan pihak ketiga tadi, maka negara, hukum yang mengatur, melingkupi hubungan tersebut adalah hukum privat. Jadi, kalau negara di dalam hukum publik mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan rakyat, maka di dalam hukum privat, baik negara maupun rakyat itu berada di dalam kedudukan yang sama. Kemudian yang ketiga, inisiatif penegakan hukum publik dilakukan atau berada di tangan penyelenggara negara, sedangkan inisiatif penegakan hukum keperdataan itu ada pada negara. Nah, berkaitan dengan penegakan hukum, saudara-saudara, Gustav Radbruch yang dikutip oleh Profesor Sudikno Mertokusumo mengatakan ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Yang pertama adalah unsur keadilan, yang kedua adalah unsur kemanfaatan, dan ketiga adalah unsur kepastian. Yang sebetulnya saudara-saudara ketiga hal ini, keadilan, kepastian, manfaat, kemanfaatan, itu juga merupakan tujuan hukum. Ini contoh, ini arti keadilan, bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Contohnya, pidana penjara antara pelaku korupsi di tengah pandemi harus berbeda dong dengan pelaku pencurian coklat karena lapar. Jadi, ketika hakim memeriksa dan memutus perkara, misalkan korupsi di tengah pandemi yang dilakukan oleh pejabat, kemudian juga ketika hakim memeriksa pencurian coklat yang dilakukan oleh seorang nenek tua, dan itu dilakukan karena dia lapar, dia akan menjual coklatnya, kemudian dia punya uang, kemudian dia bisa membeli makanan. Nah, kalaupun kedua-duanya akan dijatuhi pidana, maka keadilan mengatakan pasti harus berbeda sanksi yang dijatuhkan terhadap kedua orang tersebut. Kemudian kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum dan pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, saudara-saudara, hukum itu harus bermanfaat bagi manusia. Yang ketiga, kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum itu adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Dan adanya kepastian hukum itu memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, saudara-saudara, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawabannya atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan. Dan apabila terbukti bersalah, maka dia akan dihukum. Nah, itu adalah kepastian hukum.
gitu ya. Dan saudara-saudara sangat penting bagi kita. Pertanyaannya adalah, kalau kita dihadapkan pada dua hal antara keadilan dan kepastian hukum, mana yang akan kita dahulukan? Apakah keadilan ataukah kepastian hukum? Bagi saya pribadi, saudara-saudara, maka yang harus diutamakan atau didahulukan itu adalah keadilan. Dengan kata lain, keadilan yang berkepastian hukum. Karena kepastian hukum hanya semata-mata mengedepankan kepastian hukum, itu dapat menimbulkan ketidakadilan. Sekarang kita akan masuk pada lembaga penegak hukum. Yang pertama adalah kepolisian, saudara-saudara, dan ini Anda harus lihat pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur fungsi utama dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, ini adalah fungsi utamanya, menjaga keamanan dan keterlibatan masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, polisi itu berfungsi juga sebagai penyelidik dan penyidik. Nah, untuk penyidik ini, saudara-saudara, penegakan hukum tadi yang saya katakan bukan hanya semata-mata dilakukan oleh cabang kekuasaan yudikatif, tetapi juga dilakukan oleh cabang kekuasaan eksekutif. Misalkan seperti kejaksaan, dia penegak hukum, tetapi dia tidak masuk pada ranah cabang kekuasaan yudikatif, karena yang yudikatif itu hanyalah badan peradilan. Ya. Nah, kemudian setelah kepolisian ada yang namanya kejaksaan. Ini saya ambil dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa itu adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Apa maksudnya telah memperoleh kekuatan tetap? Tidak ada upaya hukum lagi. Jadi kalau misalkan sudah sampai pada PK, mentok, seseorang itu tetap dinyatakan bersalah, maka itu langsung mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi seluruh upaya hukum itu sudah dilakukan. Nah, ini ada penuntutan, arti penuntutan, tindakan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, ini adalah wewenang-wewenang jaksa, saudara-saudara, menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan, kemudian membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan negeri, kemudian menuntut pelaku perbuatan melanggar hukum atau tersangka dengan hukuman tertentu, dan melaksanakan penetapan hakim. Penetapan hakim itu, saudara-saudara, dapat berupa putusan, dan putusan itu bisa macam-macam. Ada penjatuhan pidana, kemudian ada pembebasan dari segala tuntutan, atau ada juga pembebasan bersyarat. Yang ketiga, saudara-saudara, adalah kehakiman atau peradilan. Nah, ini Anda harus buka pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian pasal 24 ayat 2-nya dikatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi cabang kekuasaan yudikatif di Indonesia itu terdiri dari Mahkamah Agung beserta seluruh peradilan yang ada di bawahnya di dalam 4 lingkungan peradilan tadi, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, dari pasal Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Di bawah Mahkamah Agung, saudara-saudara, ada lingkungan peradilan agama. Ini kompetensinya. Kemudian juga kompetensi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua,
Kemudian juga ada kompetensi yang lainnya, yaitu memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Kemudian peradilan militer, saudara-saudara, ini yang menjadi ruang lingkupnya, mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah pertama prajurit, kemudian berdasarkan undang-undang dengan prajurit, kemudian anggota satu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit, kemudian yang D, seseorang yang tidak masuk pada kategori huruf A, B, dan C. Tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Jadi bisa saja dia tidak masuk pada kriteria A, B, dan C, tetapi ada keputusan yang dilakukan oleh Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman, kalau seseorang itu harus diadili, maka dia diadili oleh peradilan militer. Kemudian juga kompetensinya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata, kemudian menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan. Kemudian yang ketiga adalah peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan tata usaha negara ini bertugas untuk mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara atau oleh pejabat tata usaha negara. Dan dalam peradilan tata usaha negara yang menjadi tergugat itu bukan orang atau pribadi, tetapi badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau dilimpahkan kepadanya. Sedangkan pihak tergugat itu dapat dilakukan oleh orang atau badan hukum perdata. Ini peradilan umum, saudara-saudara. Nah, dia peradilan umum itu dilaksanakan oleh pengadilan negeri, disebut juga sebagai pengadilan tingkat pertama. Dia memeriksa iudex faksi, disebut sebagai iudex faksi. Jadi dia memeriksa fakta-fakta juga. Kemudian dilakukan juga oleh pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding, kemudian dilakukan juga oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi atau disebut sebagai iudex juris. Jadi Mahkamah Agung ketika memeriksa perkara-perkara yang dimintakan kasasi, Mahkamah Agung itu tidak lagi kemudian mengadili fakta dan lain sebagainya, tetapi membuka atau memeriksa apakah hukum itu sudah dilaksanakan atau belum, ketentuan-ketentuan itu sudah dilaksanakan atau belum, atau ketentuan-ketentuan itu sudah benar atau tidak dilaksanakannya. Makanya dikatakan sebagai iudex juris. Saudara-saudara, Mahkamah Agung itu adalah pengadilan yang berada pada puncak. Jadi baik peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, semuanya berpuncak pada Mahkamah Agung. Jadi bukan hanya peradilan umum yang berpuncak pada Mahkamah Agung, tetapi semua lingkungan peradilan yang 4 tadi, peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, itu semua berpuncak di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, saudara-saudara, di lingkungan Mahkamah Agung itu ada kamar-kamar, ada kamar perdata, ada kamar pidana, dan itu menunjukkan pada peradilan umum, gitu ya. Kemudian ada kamar tata usaha negara, kemudian ada kamar militer. Biasanya begitu. Tapi itu menunjukkan bahwa Mahkamah Agung itu berada pada puncak, sebagai pengadilan puncak dari lingkungan peradilan yang ada di bawahnya. Kemudian juga Mahkamah Konstitusi, saudara-saudara, dan ini dapat dilihat dari pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, apa saja kewenangannya: menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Jadi kalau misalkan pemilu tahun 2019 ada sengketa pilpres, jadi pasangan Prabowo dan Sandiaga Uno itu mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi keberatan terhadap hasil, maka Mahkamah Konstitusi lah yang memeriksa, gitu ya. Kemudian memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar. Jadi misalnya nih,
DPR mengatakan ini presiden ini melanggar undang-undang dasar. Jadi melanggar undang-undang dasarnya kan itu ada alasan-alasan pemberhentian. Misalkan dia melakukan penyuapan, korupsi atau melakukan pengkhianatan terhadap negara gitu ya. Maka ketika DPR mempunyai dugaan-dugaan semacam itu, dia menyampaikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa. Jadi Mahkamah Konstitusi itu akan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian yang selanjutnya adalah penasehat hukum. Ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ada ini pengertian advokat, yaitu orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Apa itu persyaratannya? Nah, di sini pasal 2 dikatakan yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Kita masuk pada bagian D, saudara-saudara. Setelah kita tahu semua dari A, B, C, kita masuk pada D, ada pertanyaan. Apakah lembaga-lembaga negara dan badan-badan penegakan hukum tersebut telah berjalan dan berfungsi sesuai dengan tugasnya? Benarkah aparatur penegak hukum telah bertugas dengan baik? Saudara-saudara, bagi saudara-saudara yang nanti akan mempelajari ilmu hukum atau dari Fakultas Hukum, saudara akan menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum itu akan sangat ditentukan juga oleh aturannya, oleh aparatnya, oleh masyarakat, kemudian juga oleh sarana dan prasarana. Aturan misalkan. Apakah aturannya tidak mengandung multi interpretasi? Apakah norma-normanya sudah jelas? Kalau norma-normanya kurang jelas dan dapat menimbulkan multi interpretasi, maka penegakan hukum dapat tidak berjalan dengan baik. Aparatnya, apakah memang aparatnya mempunyai kualitas-kualitas yang baik? Mempunyai pemahaman yang baik terhadap tugas dan wewenangnya. Penyidik KPK misalnya yang tadi ditangkap, ternyata di dalam melaksanakan tugasnya dia menerima sejumlah uang. Kemudian masyarakat, kalau masyarakatnya, saudara-saudara, bukan masyarakat yang paham terhadap hukum, gitu ya. Jadi bukan bukan masyarakat yang patuh pada hukum, maka penegakan hukum itu juga dapat bermasalah. Misalnya, sudah tahu dia bersalah gitu ya, tapi dia mencoba menyuap aparat. Nah, itu adalah tindakan-tindakan yang juga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dan yang keempat yang tidak dapat kita pisahkan juga adalah sarana dan prasarana. Apakah sarana dan prasarana untuk penegakan hukum itu sudah bagus atau belum? Apakah gedung-gedung pengadilan itu dilengkapi misalkan dengan ruang-ruang sidang yang memadai? Apakah pengadilan dilengkapi dengan teknologi-teknologi juga yang memadai? Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, di mana sulit sekali melaksanakan sidang di tempat. Jadi sidang itu bisa dengan menggunakan teknologi-teknologi. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum. Apa sih esensinya? Apa sih urgensinya? Penegakan hukum, sekali lagi, saudara-saudara, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Jadi, melalui penegakan hukum, itu kita akan melihat apakah tujuan hukum itu tercapai atau tidak. Kita akan lihat, saudara-saudara, pada paparan berikut mengenai bagaimana nanti hubungan antara pembentukan dan penegakan hukum. Masih pada bagian yang mendeskripsikan. Jika saudara membaca modul, maka di situ dimuat ada contoh kasus.
yaitu kasus sandal jepit ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Ada sesuatu hal yang menarik yang terjadi di negara ini dalam sidang kasus sandal jepit dengan terdakwa siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu. Sungguh ironi, ketika seorang anak diancam hukuman 5 tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Bribtu Ahmad Rusdi Harahap dan Bribtu Simpson Sipayung, anggota Brimob Polda Sulteng pada Mei 2011, sehingga terjadi gerakan pengumpul 1000 sandal jepit dari berbagai kota di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu contoh, saudara-saudara, bagaimana penegakan hukum itu menunjukkan wajahnya yang suram. Ketika hukum seakan-akan tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Terhadap seorang yang mencuri sandal jepit saja, itu diancam hukuman 5 tahun. Jadi yang hanya mencuri sandal jepit, saudara-saudara. Nah, inilah yang banyak sekali didiskusikan. Betapa penegakan hukum di Indonesia itu masih jauh dari tujuan yang dicita-citakan. Sebagai penutup, saudara-saudara, saya mengambil pendapat dari Profesor Bagirmanan. Beliau adalah Ketua Mahkamah Agung dari periode 2000 hingga 2008. Beliau mengatakan pembentukan dan penegakan hukum dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Dan Profesor Bagirmanan ini, saudara-saudara, adalah guru besar ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa mengapa pembentukan dan penegakan hukum itu hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, saudara-saudara, keberhasilan suatu perundang-undangan sangat tergantung pada penerapannya. Jika penegakan tidak berjalan dengan baik, maka tujuan pembentukan tidak tercapai. Yang kedua, putusan dalam penegakan merupakan instrumen kontrol bagi ketepatan atau kekurangan peraturan perundang-undangan. Putusan berfungsi sebagai masukan bagi pembaharuan atau penyempurnaan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, penegakan merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan. Melalui putusan, peraturan menjadi hidup dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Peraturan yang kurang baik dapat mencapai tujuan di tangan para penegak hukum yang baik. Demikian, saudara-saudara, materi perkuliahan bab 7 dari modul pendidikan kewarganegaraan. Saya berharap bahwa materi-materi yang saya sampaikan dapat saudara pahami dengan baik, kemudian juga dapat saudara jadikan bahan sebagai bahan diskusi dengan teman-teman saudara, dengan para fasilitator, dan juga dengan para tutor. Demikian, saudara-saudara, selamat mengikuti perkuliahan selanjutnya. Salam sehat dari saya untuk kalian semua, dan selamat menikmati pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.